Coba deh bayangin, ada satu bencana banjir yang saking besarnya bisa menewaskan jutaan orang. Ini bukan skenario film loh, ini kisah nyata yang terjadi di Tiongkok, yaitu banjir Sungai Yangtze tahun 1931. Salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana semua ini bisa sampai terjadi. 3,7 juta. Coba kita biarkan angka itu meresap dulu. Ya, menurut perkiraan para ahli, sebanyak itulah jumlah korban jiwa dari bencana banjir besar di Tiongkok pada tahun 1931. Angka yang begitu besar sampai rasanya sulit banget buat kita bayangin skalanya. Bencana ini berpusat di sepanjang Sungai Yangtze, salah satu sungai terpanjang di dunia. Skalanya yang luar biasa besar dan dampaknya yang begitu mengerikan, pada akhirnya mengubah cara dunia memandang penanggulangan bencana selamanya. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi ini bukan sekedar satu sungai yang meluap. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah malapetaka besar-besaran yang saling terkait yang melanda jantung peradaban Tiongkok saat itu. Airnya nggak cuma datang dari satu sungai, tapi langsung dari 3 sungai raksasa sekaligus, Yangtze, Huai, dan Sungai Kuning. Bisa bayangin kan? Airnya meluap dengan begitu ganas, menelan kota-kota, desa-desa, dan lahan pertanian, sampai-sampai menciptakan semacam lautan di tengah daratan yang luasnya ratusan kilometer. Jutaan nyawa pun seketika terancam. Terus pertanyaannya, kok bisa sih banjir sampai sebesar itu? Nah, ternyata ini bukan karena satu penyebab tunggal. Ini adalah akibat dari kombinasi maut beberapa peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi hampir bersamaan. Sesuatu yang kita sebut a perfect storm. Jadi, coba bayangin 3 hal ini terjadi berturut-turut. Pertama, hujan super lebat yang turun terus-menerus dalam waktu yang lama. Kedua, salju tebal dari musim dingin sebelumnya mencair dengan sangat cepat. Dan seolah itu belum cukup, serangkaian badai topan yang dahsyat datang menghantam wilayah yang sama. Gabungan ketiga faktor tadi akhirnya menciptakan volume air yang, ya ampun, belum pernah terjadi sebelumnya. Baik sistem sungai alami maupun infrastruktur buatan manusia pada masa itu sama sekali nggak sanggup menampungnya. Bencana besar pun jadi nggak terhindarkan. Tapi tunggu dulu, cuaca ekstrim itu baru setengah dari cerita. Kondisi geografis dan masyarakat di wilayah itu sendiri ternyata membuatnya jadi super rentan. Yuk kita lihat kenapa jutaan orang ini seolah berada tepat di jalur maut banjir. Jadi gini, cekungan Yangtze itu daerah dataran rendah yang subur banget. Makanya penduduknya padat sekali. Kebanyakan dari mereka petani. Tapi masalahnya, infrastruktur pengendali banjir di sana sangat-sangat terbatas. Intinya, jutaan orang ini tinggal dan bekerja di area yang sangat rawan bencana dengan perlindungan yang bisa dibilang hampir nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling mengerikan dari semua ini. Banjir yang datang pertama kali itu ternyata hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih panjang dan lebih mematikan. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ini fakta yang paling mengejutkan dari tragedi ini. Mayoritas dari 3,7 juta korban jiwa ternyata nggak meninggal karena tenggelam. Kematian terbesar justru terjadi di minggu-minggu dan bulan-bulan setelah puncak banjir berlalu. Tentu, banyak yang jadi korban karena tenggelam. Tapi, pembunuh yang sesungguhnya datang setelah itu. Pertama, kelaparan merajalela karena semua lahan pertanian hancur dan gagal panen total. Kedua, penyakit mengerikan seperti kolera dan disentri menyebar dengan cepat lewat air yang kotor. Inilah bencana kedua yang bahkan jauh lebih mematikan. Situasi setelahnya benar-benar krisis kemanusiaan total. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, seluruh wilayah terputus dari dunia luar karena genangan air, dan bantuan medis sama sekali nggak bisa masuk. Kita juga harus ingat ya, sistem manajemen bencana modern yang kita kenal sekarang itu belum ada saat itu. Walaupun mengerikan, tragedi ini ngasih pelajaran yang luar biasa berharga. Bisa dibilang bencana ini jadi titik balik yang memaksa Tiongkok dan juga seluruh dunia untuk jadi lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Fakta ini benar-benar menekankan betapa pentingnya peristiwa ini dalam sejarah. Justru karena skala kehancurannya yang luar biasa, dunia jadi dipaksa untuk belajar dan beradaptasi supaya hal yang sama nggak terulang lagi. Dari tragedi ini, dunia jadi sadar beberapa hal yang sangat krusial. Betapa pentingnya punya sistem pengendali banjir yang tangguh, vitalnya infrastruktur seperti bendungan dan tanggul, perlunya sistem peringatan dini, dan keharusan adanya respons bencana yang cepat dan terkoordinasi.
Pada akhirnya, banjir yang 1931 ini jadi pengingat yang sangat kuat buat kita semua. Bencana ini adalah hasil pertemuan antara kekuatan alam yang ekstrim dengan masyarakat yang rentan dan nggak siap. Pelajarannya adalah, kita mungkin nggak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa dan kita harus selalu siap menghadapinya. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk zaman sekarang. Dengan semua teknologi canggih yang kita punya, satelit, bendungan-bendungan raksasa, sistem prediksi cuaca yang akurat, apakah kita benar-benar jauh lebih siap kalau bencana dengan skala yang sama persis terjadi lagi hari ini? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.